Dan ada juga insiden pesawat. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu berat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Bullshit tuh buat ramalan-ramalannya, bullshit. Ini provokasi loh, provokasi. Pokoknya singkatnya cerita ngeten nggih kula terangno itu. Terus ceritane Musa mbek Firaun terkenal lagi. Kula tak nyinggung sithik menyangkut kekuatan kuhan nggih. Kuhan niku dukun utawi kahin. Dadi ngantos sak mangke nggih kados mungkin sampean nate delok teng TV niku, peramal-peramal yang wawancara terbuka yang terbukti benar secara internasional kados gempa di Aceh, terus ada angin ribut di Florida, di Amerika, itu kan banyak orang peramal yang mimpi terus jumpa peres, disaksikan orang nopo banyak, kemudian kejadiannya ya seperti itu. Itu mungkin ya, kalau mungkin ya, tidak harus salah, tidak harus benar ya. Ulang lagi ya, tidak harus salah, tidak harus nopo benar. Ini rungokno tenan. Kula nate maca teng Fathul Bari niku penjelasannya seperti ini. Sudah menjadi sunnahnya Allah. Itu kalau kebenaran itu mesti populer. Nggih, kalau kebenaran itu populer. Dan sebagian kepopuleran kebenaran itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Ya kula baleni malih, dan sebagian kepopulerannya barang-barang tidak benar, barang-barang benar itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Saniki misalnya Nabi Muhammad ape lahir. Niku pertama sing gosipno niku pendeta Rohibu Bukhaira. Kita mulai kecil diajarin ketika Rasulullah umur 12 tahun, Abu Thalib badhe teng Syam, dicegat teng Syam teng Syria cara saniki dicegat Rohibu Bukhaira. Niku masyhur. Nggih jarene Rohibu Bukhaira, iki sapa? Iki anakku jar. Terus takoki, nah, niki sinten? Iki anakku sampai 3 kali. Ketika ada indikasi orang itu enggak percaya, Abu Thalib sesuk marah. Memangnya salahnya apa kalau anak saya? Niku masyhur jadi. Terus jarene pendeta Bukhaira itu semua alamat Nabi itu ada semua, kecuali anak ini anak kamu ya. Itu yang rusak jadi rasido jadi Nabi ya. Karena di Syria itu ada pohon nubuah. Itu khas. Pohon itu akan mereaksi siapa saja yang calon Nabi. Jadi kalau Nabi itu duduk di situ kok srengenge ning kulon, itu wite niku dadi kok kulon supaya ngiyupi Nabi. Nah misalnya srengenge lor ya wite dadi ning lor. Pokoke mesti ngiyupi niku. Nah sing nggo kowe orang reaksi ya. Itu khas napa? Khas. Tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Nah enggak ada cerita Burdah teng tiba. Makanya terus takok afi ainaihi humratun istidharon lil alamatil khafiyah. Nah sampeyan mau coba berjanji itu. Mripate didelok terus ada alamat khas. Itu semuanya ada. Problem pendeta tadi adalah sayangnya cah iki sitok kok duwe bapak. Mana Abu Thalib sampai jawab 3 kali anaknya itu. Sayangnya kok anak jenengan. Terus akhirnya Abu Thalib tanya, memangnya kalau anak saya kenapa? Anak ini itu calon nabi akhir zaman. Semua alamat ada. Kecuali karena dia punya bapak. Saya kira Abu Thalib cerita, oh enggak itu udah anak saya. Bapaknya mati terus tak rumat. Aku itu pamane. Terus pendeta itu sujud. Jangan teruskan ke mana? Palestina terus ke Israel nanti dibunuh orang Yahudi. Terus pulang. Jadi Nabi 12 tahun tuh Abu Thalib sudah yakin nak ponakane calon apa? Nabi. Begitu juga orang Yahudi di Medina.
itu sudah menggosipkan nanti ada nabi akhir zaman. Sampai orang Ansor dengar, kemudian mencari-cari orang itu siapa. Akhirnya orang Ansor ketemu Kanjeng. Itu orang tidak benar semua itu, Bukhairah sama Yahudi. Tapi ciri utama kebenaran tuh orang tidak benar pun akan ngomong kebenaran. Ya sudah seperti itu sunnatullah, sama harus ngakui. Kados Fir'aun niku ngerti nak Musa hebat gara-gara dikandani. Dekne ngipi ada api yang membakar kerajaannya. Lha sing nakwil ya bener. Api saking pundi? Pokoknya kok kampungnya Bani Israel. Terus jari tukang-tukang sondrone diramal. Oh nanti itu ada bayi lanang songko Israel, Bani Israel maksudnya, sing bakal menghancurkan kerajaan jenengan. Wes akhirnya di kebijakan setiap bayi lelaki dibunuh. Dan kejadiannya benar-benar seperti itu. Akhirnya yang menghancurkan Fir'aun adalah bayi saking Bani Israel. Begitu seterusnya. Masih banyak lagi cerita-cerita seperti itu. Mulai misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku rajane ngipi. Ngipine asine ya lucu, cara mbok tebak dadi nomor ngipine. Nah, cara sampean tebak pitu kan pitu wah berarti ndas. Pitu neh berarti buntut wae repot. Ngipine rajane mau ini arasab abaqaratin simani yaquluhunna sab'un ijafun wasab asumbulatin khudriw wa ukhra yabisat. Aku iku ngipi roh sapi lemu pitu dipangan sapi kuru pitu. Lan roh tanduran pitu lemu, tanduran pitu kuru. Wis ngono tok. Lah tukang-tukang ngipi ora iso jawab ya mok qalu adghasu ahlam. Apa nu kembange turu gloyor ngene. Tapi oleh Nabi Musa ketika itu pentakbir mimpi itu diakui. Nabi Musa lenakwil yo sederhana. Akan ada masa panen 7 tahun dan akan habis oleh masa paceklik 7 tahun. Ternyata raja membenarkan takwilan itu karena raja punya standar untuk membenarkan. Andaikan zaman itu tidak ada standar membenarkan, paling raja pun bilang, wah ngomong, jelas. Tapi raja nopo membenarkan karena zaman itu mimpi itu ya seperti itu. Mulane sampean aja geman nak wili apa berlebihan anti mimpi. Ya kowe nak istikharah kok ketoke terlalu ekstrim ya percaya sithik-sithik. Wong kula di kanca niku melarat badhe nglamar tiyang sugih keluargane setuju kabeh. Mimpi roh puting beliung calon mertuane. Kandha kula. Wah iku ngentekno donya ayo. Langsung dibatal. Nggih Gus kula batal. Lah piye ditakwil piye wong sedurunge ra tau ngipi ngono. Sing wedok niku keluargane sugih, sing lanang melarat kanca kula. Wis mantep untuk cah iku. Ana kiye ning ngongkon istikharah, jebule ngipi roh napa angin puting beliung tak kok kula takwilane napa ki. Donyane jenengan tak dilereni. Terus cah iku akhire rabi wong liya. Ya ngono tenan wis wis repot. Enggak bisa kamu karena menurut syariat sekarang mimpi enggak dibenarkan, dukun enggak dibenarkan. Kemudian Anda sama sekali tidak percaya, enggak boleh. Tidak wajib membenarkan, tapi jangan bilang tidak percaya. Karena pasti masih ada sisa-sisa ilmu kebenaran di masa lalu. Dan kira kaget neng TV kan itu jumpa pers ada tanggalnya itu sebelum peristiwa aja, sebelum angin di Florida dan kemudian terjadi persis. Tidak karena ilmu loh, bukan karena ilmu sains, enggak. Faham ya? Terus itu masalah-masalah sing jari Fathul Bari. Kamu jangan menyoal alamat nubuwah ketika yang mengatakan adalah Rohibu Bukhairah atau mimpinya raja-raja Romawi bahwa mimpi ada raja yang berkhitan. Kemudian Hiroklu nyari yang khitan itu siapa? Ternyata orang Arab. Berarti Nabi akhir zaman itu orang Arab. Dan itu yang ngomong Heraklius, orang Romawi. Tapi ya terbukti ada gunjingan Nabi ya karena omongannya orang-orang nopo? Orang-orang nopo? Romawi. Sama harus percaya itu.